Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, kali ini gua bakal bahas Ultraman Blazar episode 4. Telat PA. Episode yang suruh kalau dari gua di episode kali ini bikin kita selalu nebak dalangnya siapa, Levira itu apa. Walaupun terlihat agak serius di episode kali ini, tetap diberi dengan beberapa hiburan. Ya takutnya mungkin Levira kena protes sama Jepang ya. Jadi tanpa babu-babu lagi, ini dia Ultraman Blazar episode 4. Di awal scene memperlihatkan sebuah perusahaan bernama Novayo Corporation. Gua bilangnya Novayo ya, yang dimana perusahaan ini kayak perusahaan kimia gitu yang menciptakan sebuah senjata untuk dipakai oleh GGF yang bernama anti mini Kuroba baru FK1 yang berfungsi melawan si Levira. Namun di belakangnya ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, di sini Emi Aobe diberi tugas untuk menyamar dan menyusup ke Novayo Corporation dan menjadi sekretaris dari Hiroshi Senozaki, yang dimana dia adalah kepala sekaligus pemilik perusahaan Novayo Corporation. Di sini Emi menyamar dengan nama Morino. Waduh, makin gelis weh. Tidak lama setelah itu, Levira muncul di hadapan mereka dan menghancurkan beberapa bangunan. Namun di sana tim GGF juga gercep untuk melakukan perlawanan ke Levira dan menggunakan FK1 dari perusahaan kimia tadi, yaitu Novayo Corporation, dan berhasil mengalahkan Levira. Dah tamat. Enggak, jadi FK1 tadi hanya berfungsi buat penundaan doang, dimana setelah Levira diserang menggunakan FK1, dia akan mencair gitu. Tapi setelah itu Levira akan kembali lagi setelah beberapa saat. Jadi FK1 semakin lama digunakan melawan Levira, Leviranya bakal makin kebal ke FK1, dan lama kelamaan FK1 gak akan ada gunanya lagi. Makanya di sini disebut sebagai penundaan doang. Dan ternyata Levira sudah pernah muncul sekitar 3 bulan yang lalu sebelum Scar dibentuk, dan sebelum ada Blazar, Levira sudah pernah muncul duluan. Dijelaskan juga bahwa Levira memiliki regenerasi yang kuat, makanya semakin kesini kekebalan dia ke FK1 semakin meningkat. Wakil Kapten Tero Kinagura menemukan kecurigaan atau kecemasan kepada FK1 ini, dimana FK1 katanya dosisnya akan ditambahkan lagi, yang awalnya hanya diperlukan 1 ton malah perlu 2 kali lipat. Ya mungkin diperlukan lebih banyak karena makin kesini Levira makin kebal terhadap FK1. Tapi di belakang situ ada yang disembunyikan seperti yang gue bilang sebelumnya. Kapten Genpon di sini menemui Emi karena wakil Kapten Teruaki mencemaskannya karena dialah yang memberikan tugas ini kepada Emi. Dan Genpon di sini menjenguknya. Emi juga menemukan keanehan tentang Levira dan Novayo Corporation, yang kemungkinan kedua komponen ini ada sangkut pautnya, di mana ada sebuah malaikat laut yang memakan ikan-ikan berbahaya. Nah, bentuk malaikat laut ini dan Levira hampir sama. Tidak hanya itu, malaikat laut ini adalah buatan dari manusia dan langsung dibuat oleh anak perusahaan tingkat kedua dari Novayo Corporation. Nah, di sini udah mulai mencurigakan nih ya. Tidak hanya itu, Gento juga mengatakan bahwa Hiroshi Senozaki dulunya berada di GGF dan di bidang kimia. Namun tepatnya 18 tahun lalu dia mengundurkan diri dari GGF dan menghapus semua arsip karirnya. Di sini Levira kemudian kembali muncul dan Elgaron langsung turun tangan dengan dipilih oleh Bando dan wakil Kapten Teruaki, dan jelas mereka menggunakan FK1 juga di sini ya. Namun Levira di sini sudah semakin kebal terhadap FK1. Walau di sini memang Leviranya tetap jadi cair, cuma tetap dia udah semakin kebal dan perlu beberapa kali tembakan baru dia bisa mencair. Di saat Levira mencair, cairannya itu secara nggak langsung ke bawah tanah. Kemana tuh ya? Kembali lagi ke markas Scar. Di sini sudah terkonfirmasi bahwa FK1 sudah semakin tidak ngefek ke Levira, dan tidak lama lagi FK1 nggak berguna buat lawan Levira. Dan Teruaki Nagura juga di sini sempat menganalisis DNA dari Levira yang ternyata sambalnya mirip malaikat laut tadi. Waduh. Gento pun kembali mengunjungi Emi dengan mengabarkan bahwa misi Emi sudah diberhentikan, udah selesai gitu ya. Cuman Emi-nya di sini nggak mau selesai gitu aja, mau tetap menyelidiki karena kalau melapor ke atasan katanya bakal mengacaukan. Ya ada benernya sih. Jadi ya di sini nggak mau ngeiyain aja. Emi pun terus melanjutkan penyelidikannya. Emi di sini berhasil menyelinap masuk ke tempat rahasia, dan di sana dia menemukan arsip-arsip rahasia dan juga ada arsip tentang Levira ini yang ternyata udah pernah muncul di tahun 2001 dan katanya nempel di meteorit gitu. Untungnya juga ngeri loh ya. Apakah ini konsep awal Levira? Dan ternyata Emi ketahuan bahwa dia tengah menyusup, dan Senozaki tahu dia adalah Emi Aobe yang awalnya dari GGF. Kayaknya ini makhluk nggak tahu Scar deh. Di balik ketahuannya Emi menyusup, ternyata ini bagian dari rencana Emi dan yang lainnya juga, yang dimana Gento dan Bando mengamatinya dalam mobil untuk menunggu instruksi dari Emi.
Tapi sebelum diberi instruksi, Gento langsung gaskan bantu Emi. Nah, di sini kan ada tuh Gento kejedot. Dan ternyata itu beneran kejedot ya. Gak ada naskah itu aslinya ya. Cuman mungkin karena aktingnya Gento sama bantu pada saat itu bagus, jadi ya ditambahkan aja. Padahal bisa aja loh ya ketawa, tapi di sini ya bagus, makanya ditambahkan. Ini langsung dikonfirmasi loh ya sama aktornya Warbino di Twitternya. Mengumumkan emang ya. Setelah diketahuinya identitas Emi, Hiroshi Sanosuke pun membawa Emi ke sebuah tempat yang mana di sini bisa dibilang adalah sarangnya Leifira lah ya. Karena setelah Leifira terus dikalahkan, dia akan jadi cairan. Dan cairannya tadi ngalir ke bawah tanah dan langsung kemudian ke sarangnya ini di Nova-Yo Corporation dan kembali membentuk wujud monsternya. Ya kira-kira gitu ya. Sanosuke pun tahu bahwa FK1 nantinya tidak akan berguna lagi. Maka dari itu katanya dia akan pergi ke negara lain dan membawa Leifira. Yang ternyata Leifira nggak cuma satu doang, cloningannya banyak ya. Bagi yang nanya, Pak kok wujud Leifira sama yang di tahun 2001 beda ya? Ya mungkin karena sudah dimodifikasi oleh Hiroshi Sanosuke ini. Karena dia bilang ada hal yang dimodifikasi olehnya, kayak DNA-nya supaya dia ngaruh ke FK1. Mungkin ya. Alasan Sanosuke melakukan ini ya agar nama dia terus naik daun, dipuji-puji orang. Wah, Sanosuke penyelamat dunia, ini. Pala biji kau penyelamat ya. Dan karena banyaknya cloningan ini, apakah di beberapa episode ke depan Leifira akan kembali muncul? Jadi ya anggapannya kayak Barossa Saiyajin juga ya, yang beribu-ribu. Siapa tahu nanti ke depannya ada Leifira generasi kedua, ketiga, siapa tahu. Karena cloningannya banyak. Tapi nggak tahu ya pas Blazer muncul, itu kan menghancurkan gedungnya ya. Nah, apakah itu juga menghancurkan cloningan dari Leifira sebelumnya? Kalau nggak ada lagi muncul di episode ke depannya ya berarti emang udah hancur. Nanti kan ke depannya adalah Gento pun datang menolong Emi di sini dan terjadi adu jotos antara Gento melawan ya asisten Sanosuke inilah ya. Gak cuma Gento, Epon di sini juga ikut beraksi. Walaupun Koichi sama Auto yang direct, cuman secara fighting humannya ya udah keren sih, mantap lah. Nah di saat Leifira aktif kembali, tiba-tiba Blazer Breast muncul dengan sendirinya. Untuk gak ketahuan, di Blazer Breast ini kayak bisa mendeteksi adanya bahaya gitu ya. Ya singkatnya kayak di Flasher lah. Bedanya di sini Blazer Breast nggak bisa di cancel. Kalau muncul ya muncul aja. Untungnya nggak ketahuan sama Emi. Ya ini sih detail kecil aja ya. Dan Gento di sini berhasil berubah menjadi Ultraman Blazar. Blazer ini agak rada susah ya melawan si Leifira ini karena Leifiranya udah semakin kuat dan bahkan bisa ngilang-ngilang gitu ya. Ya kayak jadi cairan terus jadi bentuk monsternya lagi. Tapi juga dibantu oleh Ergaron dan juga bantuan dari Emi yang mengasih ide menggunakan nitrogen cair untuk menyerang Leifira. Dan dari situ membuat Leifira menjadi beku. Kemudian dia ada akhir Blazar menggunakan spiral Bauretnya. Leifira pun berhasil dikalahkan. Apakah akan muncul lagi? Nantikan ke depannya aja guys. Di akhir scene, Emi memberikan wujud terima kasihnya kepada Gento dengan memberikan bunga dan juga mengingatkan Gento kepada keluarganya. Ya dari sungguh ya keluarga Gento di sini, cuman gak muncul-muncul weh. Dan gue entah kenapa mikir, Emi di sini kayaknya tahu identitas Gento deh. Karena dia memberikan wujud terima kasihnya ke Gento. Nah, apakah Emi tahu? Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, mungkin ini karena Gento udah nyelamatin dia pas di sekap tadi. Mungkin aja ya. Oke, yaitu dia untuk Ultraman Blazar episode 4. Gimana menurut kalian? Telat tuh, telat. Episode sudah kalau dari gua ada lebih fokus ke Emi. Makanya ya wajarin aja screen time dari karakter lain gak terlalu banyak karena di sini berfokus ke waifu gua. Enggak, waifu kita. Secara fighting scene juga lumayan keren apalagi pas Blazar ngeluarin spiral Bauretnya. Dan untuk episode minggu ini yaitu episode 5 berjudul The Mountain Wars akan menjadi kemunculan dari Dolgo atau Dorgo yang pikiran kayu legenda gitu ya. Dan episode minggu ini bakal berfokus ke Anri Minami karena insidennya ini ada sangat pautnya ke Anri dan teman masa kecilnya. Ya itu aja buat Blazer episode kali ini. Super Pro, bye bye. Juga by the way ya nanti kan ya besok juga video baru buat bahas info-info baru Blazer.